Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan selamat berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di Minggu Palmarum ataupun Minggu Sengsara terakhir Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam perjumpaan kita pada hari Minggu ini, firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan banyak orang itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih menyayangi kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup, yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada masa-masa virus corona yang sedang mewabah dan melanda dunia saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sedang memasuki Minggu Palma ataupun Palmarum, yang memang secara khusus dihubungkan dengan rangkaian pelayanan dan juga penderitaan Yesus menjelang peristiwa penyaliban dan juga kematiannya. Nah, Alkitab kita mengatakan bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai beban betina muda. Nah, kenapa dengan seekor keledai beban betina muda dan bukan seekor kuda? Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dengan mengendarai seekor keledai ini ternyata Yesus hendak menggenapkan nubuat Nabi Zakaria
dan juga menegaskan bahwa Yesus sebagai Mesias ini membawa damai. Nah, ia membawa damai tentu saja bagi kota, bagi dunia, bagi gereja Kalimantan Evangelis dan juga bumi Indonesia ini. Nah, pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, maka orang banyak menyambutnya dengan menghamparkan kain di jalan, memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan kemudian orang banyak berseru-seru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, renungan Minggu Palma ini antara lain memang hendak mengajak kita agar pertama bahwasanya kita menyambut Yesus sebagai Mesias dan penyelamat yang turut menderita untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari maut, serta memberi kita kemenangan dan tentu saja pengharapan yang tidak mengecewakan asal kita tetap setia padanya. Yang kedua, menanggapi karya penebusannya melalui sebentuk pertobatan hati dan juga tindakan yang baik, tindakan yang benar sebagai ganti ranting pohon dan juga hamparan kain dengan tujuan untuk membaharui hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama. Dan yang ketiga, mari kita mempersembahkan talenta ataupun harta benda yang belum pernah diduduki untuk digunakan sebagai kendaraan bagi kehendak Tuhan dan juga untuk kepentingan pelayanan gerejawi sebagai tanda ucapan syukur tentu saja atas penyertaan dan juga pertolongan Tuhan bagi kita masing-masing. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan izinkan COVID-19 datang, sehingga memang kesulitan menimpa kita dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan, melepaskan kebanggaan, dan tentu saja yang paling penting adalah agenda pribadi kita. Nah, tanpa kita sadari seringkali kita menomor sekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini iman kita sedang diuji dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala kita dan membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Yang memberhalakan olahraga, sekarang semua stadion dipaksa tutup. Yang memberhalakan uang, sekarang ekonomi runtuh. Yang memberhalakan pekerjaan, sekarang tidak bisa pergi bekerja. Yang memberhalakan pergaulan, sekarang tidak bisa bertemu teman-teman. Yang memberhalakan pengetahuan dan kepintaran, sekarang kita lihat bahwasanya sekolah-sekolah dan juga kampus ditutup. Yang memberhalakan makan minum, sekarang kafe dan restoran tutup. Yang memberhalakan pesta, sekarang kumpul-kumpul dilarang. Yang memberhalakan jalan-jalan atau liburan, nah sekarang mall ataupun tempat-tempat wisata tutup dan banyak penerbangan di cancel. Yang memberhalakan bentuk tubuh, sekarang salon kecantikan dan tempat-tempat gym ya, ini tutup.
yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang megah, sekarang pertemuan ibadah dilarang dan harus live streaming. Yang malas pulang ke rumah dan suka kesal dengan suami, dengan istri, anak, ataupun orang tua, sekarang setiap hari siang malam harus berkumpul dengan keluarga. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita sungguh teramat baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Dari tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya melebihi apapun, dan Dia ingin kita mengetahui bahwa Dia sedang bekerja dan memulai musim yang baru bagi anak-anaknya. Selamat menikmati Minggu Palmarum. Tuhan memang selalu memberi rencana yang tidak terduga, tapi selalu memberikan kejutan yang indah. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, di mana Engkau memampukan kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami pula untuk melakukannya dengan ketaatan kesetiaan kami. Kami memohon Roh-Mu yang sangat kudus bekerja, menguatkan, bahkan memberikan kemampuan bagi kami untuk senantiasa mengandalkan kasih setia Tuhan, dan terlebih lagi selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan saja. Amin.